Halo, selamat siang dulur. Pada waras ya, pada sehat ya. Syukurlah, amin. Ya, balik maning ya lur karena siang ini saya akan bikin video nih lur. Jane sih ora gawe dek video nih. Video dikirimin nang kancaku ya, Mbah Abu. Kanca sing paling jos. Video kali ini tentang servis alat lur atau maintenance alat. Jadi nanti ada penjelasan seperti apa proses maintenance itu, ganti oli, ganti filter, dan spare part, dan berapa lama waktu yang ditentukan untuk servis. Sebelum memulai, saya akan sedikit flashback ini lor, mengenai alat ini. Ini alat Sany drilling rig, tipenya SR150C, produk Beijing pastinya. Lansiran tahun 2012 2012 lur, karena ini dulu dibeli bulan April tahun 2013. Waktu itu di proyek Gedung Pascasarjana UMY Yogyakarta. Berarti ini alat yang pertama lur. Setelah proyek Pascasarjana UMY, alat ini juga digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pondasi borpel jembatan Keduang Wonogiri lur, jembatan yang arah ke Batu Retno itu. Nah, masih di tahun 2013 juga waktu itu, bulannya kalau nggak salah bulan Juli waktu itu. Lalu setelah jembatan Wonogiri selesai, alat ini didemop ke proyek tol Gempol Pasuruan. Ya, waktu itu ngerjakan pondasi borpel juga di daerah Gunung Gangsir Pasuruan lur. Jadi dekat Bundaran Apollo itu, di situ, daerah situlah. Setelah tol Gempol Pasuruan selesai untuk pondasi borpelnya, alat ini kembali ke Jogja lagi mengerjakan asrama putra dan putri di kampus ISI Universitas Institut Seni Indonesia Jogja di Bantul itu. Nah, mulai di proyek ini, di proyek ISI, alat ini terus dipegang teman saya Mbah Abu itu, karena saya waktu itu megang adiknya alat ini. Nah, alat setelah isi selesai, kampus isi selesai, alat ini mobilisasi ke Hotel Kues Solo di daerah Taman Juruk itu lur, samping Taman Juruk, yang gedungnya mangkrak sekarang itu, sing gedungnya dhuwur banget kuwi lur, nggo omah Gendurwo kuwi lho. Nah, itu saya juga bareng lagi itu sama alat ini, saya ngurusin alat yang adiknya ini. Setelah proyek itu baru bisa alat ini pindah ke Semarang, adiknya ini pindah ke Jogja. Servis alat ini sama seperti umumnya alat berat lainnya lur, jadi per 250 jam. Itu kalau servis berkala, servis rutin. Di luar trouble maintenance biasa atau perbaikan lur. Hanya yang membedakan jika servis 250 jam itu hanya oli mesin sama filter oli, filter solar yang diganti, sama beberapa filter lainnya yang dirasa sudah kurang bagus lah lur, karena itu akan mempengaruhi pada power. Terlebih kalau bahan bakar yang digunakan itu kurang bagus. Kalau bahan bakar industri kan biasanya gitu nggak sebagus yang seperti di SPBU itu loh. Nah, kalau servis 500 jam itu di samping ganti oli mesin, filter, juga ganti oli gardan atau gearbox lur. Adapun untuk bagian-bagian yang harus diganti oli gearbox atau oli gardan, itu bagian travel reducer lur, yaitu bagian trek kiri kanan itu ada olinya itu. Kita biasanya menggunakan produk Shell. Kalau untuk oli gardan berarti yang Shell Spirak 90, sing olinya kental banget kan lur.
Nah itu travel reducer kiri kanan ya berarti ya. Lalu bagian motor swing di tengah lur, itu lur yang ada gearnya itu tengah itu, sing bisa muter-muter loh kayak kitiran gue loh, itu motor swing di situ ada. Lalu main winch itu sing nggo gulung seling lur, gua ana loro sing nggo seling keli gede karo seling cilik. Nah itu biasanya kapasitasnya 5 literan itu, yang besar sama yang kecil sama 5 literan. Kemudian gearboxnya sendiri, rotarinya itu loh lur, yang untuk menggerakkan keli, yang untuk muter itu loh. Gearbox itu kapasitasnya sekitar 30 liter atau 31 lah, maksimal 32. Dan yang terakhir itu ada pompa rotari itu, pompa jack yang di atas rotari itu. Ada 2 di situ kiri kanan, itu kapasitasnya satunya 3 liter kalau nggak salah itu. 500 jam sudah oke lur, berarti selanjutnya yang 1000 jam. Kalau 1000 jam sama seperti yang 250 dan 500, yaitu ganti oli mesin, filter dan ganti oli gearbox. Hanya kalau yang 1000 jam itu oli hidroliknya harus diganti lur. Oli hidroliknya diganti, kita biasa menggunakan yang produk Shell, tipenya yang Telus 52 SAE 52. Ini oli juga recommended dari Sani, karena oli ini juga oli yang bagus, mahal juga lur. Dia juga biasanya punya space sampai beberapa jam. Berbeda dengan oli-oli yang lain, jika sudah 250 ya kalau bisa sebelumnya harus ganti. Nah kalau Shell itu ada kelebihan 50 jam. Jadi paling bagus ya tepat di 250, terus di 500, kemudian 750 dan 1000 jam. Karena alat ini sudah usianya sudah 7 tahun. Alat ini mungkin sudah di hour meter 12.000 lur, sekitar 12.000 sampai 13.000 ini. Posisinya sekarang alat ini di proyek revitalisasi terminal Lewi Panjang Bandung lur, setelah kemarin menyelesaikan proyek peningkatan jalan kereta api, pembuatan pondasi retaining wall di Banjar Patroman. Ukuran alat bagus dan alat sukses adalah seberapa lama alat itu bisa digunakan secara maksimal untuk bekerja lur. Seperti halnya alat ini alat sudah usianya 7 tahun dan sudah mengerjakan atau menyelesaikan puluhan proyek ini lur. Bahkan alat ini juga sekarang sudah punya ADEC 6 unit bor. Itu belum termasuk 2 eskavator. 3 eskavator lur. Jadi total ADEC-nya alat ini tuh 6 unit bor, 3 unit eskavator lur. Jadi total 9 unit alat berat. Cukup sukses ini alat ini lur. Alat ini yang mengawali ini sih, soalnya sih ADEC-nya 9 sekarang. Ya mungkin gitu dulu lur video kali ini ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Pokoknya bagi teman-teman yang kerja di proyek, khususnya di alat berat itu ibarat sawah lur. Kalau sawahnya kering nggak bisa buat dibajak ya kita nggak makan. Begitu juga alat berat, harus selalu dijaga, dirawat lur, biar bisa terus untuk bekerja, jadi dapat duit. Oke lur, gitu dulu, matur nuwun.